Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Afrina Putri, NIM 22042059, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan pengantar coding dengan materi sistem komputer dan pengantar pemrograman. Pokok-pokok materinya, yang pertama ada sistem komputer, yang kedua ada pengantar program komputer dan algoritma program, dan yang ketiga cara menuliskan algoritma. Yang pertama A. Sejarah komputer. Komputer pertama kali dikemukakan oleh Charles Babbage. Dia adalah seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pengertian komputer menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert H. Blismer. Menurutnya, komputer adalah suatu elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan. Yang kedua, menurut William Sawyer, komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram yang menerima data atau fakta-fakta dan gambar-gambar kasar. Dan yang terakhir, Donald H. Sanders. Menurutnya, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat. Selanjutnya, fungsional komputer saat ini. Yang pertama ada komputer menjadi alat bantu administrasi. Yang kedua, komputer menjadi alat bantu komunikasi. Yang ketiga adalah komputer menjadi alat bantu multimedia. Yang keempat, komputer menjadi alat bantu mengendali sistem industri. Yang kelima, komputer menjadi alat bantu produksi entertainment. Yang keenam, komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan. Yang ketujuh, komputer menjadi alat bantu kendali perang, dan lain-lain. Selanjutnya, 5 generasi komputer. Generasi pertama atau disebut juga dengan tabung vakum, yaitu pada tahun 1946. Generasi kedua yaitu generasi transistor sekitar tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga, generasi IC atau generasi ketiga ini pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Yang keempat, generasi mikro pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Yang terakhir, generasi AL ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain. Dan ini merupakan gambar-gambar dari komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Selanjutnya, sistem komputer. Sistem komputer, supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Terdapat 3 komponen pada komputer. Yang pertama hardware, software, dan brainware. Sistem komputer yang pertama, perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Yang kedua, perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Yang ketiga, brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Selanjutnya, struktur dan fungsi komputer. Yang pertama itu ada input drive atau alat masuk, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data. Yang kedua ada output device, yaitu alat keluaran atau perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Yang ketiga ada ports, yaitu digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Yang keempat ada CPU atau otak sistem komputer yang memiliki 2 fungsi bagian, yaitu ada
Arithmetical Logical Unit, yaitu sebagai pusat pengolahan data, dan Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima ada memori. Memori terbagi atas dua, yaitu internal dan eksternal. Yang keenam ada databus, yaitu jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Yang ketujuh ada address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Dan yang terakhir ada control bus, mengontrol penggunaan serta akses ke database dan address bus. Selanjutnya, bagian-bagian komputer seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya ada sistem bilangan komputer. Sistem bilangan komputer ada sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Selanjutnya, konversi bilangan. Konversi bilangan pertama ada bilangan desimal ke bilangan biner. Caranya yaitu kita dapat lihat pada gambar yang ada di slide ini. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke bilangan desimal dapat kita lihat pada tabel. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal. Ada juga di tabelnya. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal. Ada pada tabel yang ada di slide. Selanjutnya, fungsi software secara umum. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Selanjutnya, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Selanjutnya, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Selanjutnya, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Dan yang terakhir sebagai pengidentifikasi program. Selanjutnya, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak secara umum dibagi atas dua. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, bahasa pemrograman, yaitu perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Yang kedua, sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Dan yang terakhir, utility, yaitu sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh-contoh gambar perangkat lunak sistem. Lanjut, perangkat lunak aplikasi. Yang pertama ada perangkat lunak perusahaan atau enterprise. Yang kedua, perangkat lunak infrastruktur perusahaan. Yang ketiga, perangkat lunak informasi kerja. Yang keempat, perangkat lunak media dan hiburan. Yang kelima, perangkat lunak pendidikan. Keenam, perangkat lunak rekayasa produk dan lain-lain. Sekian presentasi saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.